والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون ألا صدق الله بعد. Berpuasalah kalian kalau kalian tahu itu akan lebih baik bagi kalian. Hadirin rahimakumullah, pada siang hari ini kita sama-sama akan belajar tentang apa itu yang menjadi bagian dari doa kita. Kita selalu meminta yang namanya afiyah atau sehat. Tapi mungkin di antara kita ada yang belum tahu sebenarnya sehat itu apa, seperti apa, dan bagaimana kita mendapatkannya, kira-kira seperti itu. Baik, yang pertama Al-Quran menyebutkan tadi bahwa kalau kita berpuasa itu lebih bagus kalau kita tahu. Ada kata kuncinya yaitu kalau kita tahu. Dari sinilah kita mulai segala sesuatunya adalah dari ilmu. Jadi dengan ilmu maka kita akan tahu seperti apa mendudukkan masalah, mendudukkan perkara. Yang namanya ilmu adalah pengetahuan yang spesifik, yang khusus, sistematik, dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Makin berilmu seseorang, makin banyak masalah dia bisa selesaikan. Makin berilmu seseorang, maka disebut sebagai makin ma'rifah, makin tahu dia harus seperti apa dalam hidupnya. Baik, mari kita mulai dengan ilmu itu tadi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya berkenaan dengan Ramadan ini, sumu tassehu, puasalah kamu pasti akan sehat. Kata kuncinya sangat clear. Beliau itu menyampaikan segala sesuatu dengan kaidah ilmu yang tertinggi. Saya boleh sampaikan pada kita semua, ilmu itu ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang beredar dalam WA kita semua itu. Itu namanya pendapat orang banyak, kira-kira orang awam. Ngomong ini, ngomong itu, komentar ini, komentar itu. Itu namanya pendapat orang awam. Yang kedua adalah asumsi, yaitu pendapat ahli macam saya sebagai seorang medical microbiologist, seorang dokter di bidang infeksi, maka saya berpendapat kalau pendapat itu dari pendapat saya sendiri, namanya asumsi. Itu level kedua dari ilmu. Level ketiga dari ilmu adalah hipotesis. Hipotesis yaitu ilmu yang disusun baru berdasarkan sementara, harus dibuktikan dulu. Kemudian kalau hipotesis sudah dibuktikan di suatu tempat, maka menjadi level keempat dari ilmu, namanya konsep. Contoh dari konsep adalah ini. Masker adalah konsep. Ini level keempat dari ilmu. Konsep ini keluar dari konsep. Makanya ini masih bisa diperdebatkan karena baru konsep sampai ke konsep. Level ilmu yang kelima adalah teori. Apa yang disampaikan oleh para imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya itu adalah teori dari Islam, kemudian menurut pandangan beliau dengan ilmunya, dengan sistematikanya, maka keluarlah mazhab-mazhab itu tadi. Itu teori gitu. Itu pun masih bisa diperdebatkan. Tapi ilmu yang tertinggi namanya aksioma. Dalam bahasa Al-Quran di surat 12 ayat 108 disebut dengan basiro, yaitu aksioma, basiro, atau dalam bahasa Palembang disebut dengan kalimat yang sangat jelas, ceto. Jadi kalau sudah ilmu sampai ceto, berarti tidak bisa dibantah lagi. Kalau kamu dalam orang Palembang, kamu pasti tahu. Kalau kamu masih bantah ceto, berarti kamu bukan orang Palembang. Hadirin Allah. Jadi yang disampaikan Rasul, sumu tassehu, puasalah kamu pasti sehat. Itu tidak bisa dibantah lagi. Tinggal bagaimana kita sekarang ini menerangkannya. Baik, saya akan mulai. Manusia itu punya irama dalam hidupnya. Dalam bahasa besarnya namanya fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah bertauhid. Kemudian Allah qaddara fahada, sudah menentukan kadarnya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran sangat clear, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan mengganti law of nature, hukum alamnya yang berlaku untuk semuanya, termasuk untuk kita ini. Tidak akan diganti, tidak akan diubah. Jadi dari awal kita sudah punya kadar, sudah punya irama sendiri. Nah, dalam hal irama tubuh manusia, saya mau ceritakan ini kesehatan kita ini.
Dalam irama tubuh manusia ada irama yang disebut bahasa kedokterannya adalah sirkadian. Sirkadian. Irama 24 jam manusia. Namanya irama, berarti dia harus harmoni. Lagunya harus bagus. Apa irama ini? Saya sampaikan saja. Satu, manusia berada dalam irama tubuh yang sangat lelah pada pukul 12.00 siang. Sekarang ini. Makanya Allah berkenan memberi kita istirahat dengan sholat zuhur 4 rakaat dan sholat sunnahnya rawatib 2 sebelum dan 2 sesudahnya. Cukup panjang ini. Karena sekarang memang saatnya istirahat. Jadi kalau kamu tahu irama ini, berarti jam 12 ini jangan keia-iaan. Jangan nak mengebuk niat. Giliran jam 12 mengebuk, padahal lemes. Seluruh tubuh manusia sudah disetting jam 12 ini untuk istirahat. Itu satu. Kemudian pada pukul kira-kira 18 sampai 20 sana itu adalah saat manusia itu paling bagus dalam bersosial. Maka memang maghrib dianjurkan sampai isya itu. Itu ke masjid, ke apa seperti itu. Dan nanti kira-kira pukul 20 lebih sampai kira-kira pukul 03 atau 04 fajar adalah saat manusia harus rehat dalam bentuk tidur. Maka Al-Quran menegaskan wa min ayatihi manamukum bil lail. Maka di antara tanda kebesaran Allah malam hari kamu tidur. Tidur itu sudah ini. Mungkin ada yang nanya, mama nusak malam yang jauh lalu. Maka Al-Quran melanjutkan wan nahar. Boleh tidur juga siang hari. Yang dibalik kalau kamu bukan jago dalu, jangan tidur siang terus. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini iramanya. Kemudian pukul 4 pagi menjadi critical point, titik yang paling kritis. Pada saat itu naiklah hormon dalam tubuh manusia namanya hormon kortisol. Hormon kortisol. Jadi kalau kita periksa darah kakinya 4 fajar lagi, hari Jumat besok pagi dini hari kita ambil darah, maka hormon kortisol kita tinggi. Apa dampak hormon kortisol? Dia punya 2 pilihan. Bahasa Inggrisnya fight or flight. Fight or flight. Fight artinya berantem, flight terbang. Jadi sini kan fight. Fight artinya orang itu mengambil manfaat dari hormon kortisol, yaitu dia bangun pada pukul 4. Dia bangun dan dia memulai aktivitas hari itu dari pukul 4 itu. Itu iramanya. Sementara ada orang yang nggak bangun, maka dia flight, akan terbang, akan muak, akan melarikan diri, menjadi pecundang, kalah dalam kehidupan ini. Maka kata kuncinya di sini. Inilah kenapa saum dimulai dari imsak, dan imsak adalah waktunya persis setelah terbit fajar, yaitu kira-kira jam 4.40 kalau sekarang di Indonesia. Saat seperti ini sebelum imsak itu namanya ashar. Waktu sahur adalah waktu yang sudah hormon kortisol tinggi dan kita semangat. Maka siapa bangun pada saat itu akan menjadi orang yang sukses. Kenapa sukses? Karena irama tubuhnya akan begitu penuh dengan semangat. Ibarat lagu itu baca lagu Mars, bukan lagu melo. Jadi semangat untuk kehidupan. Maka saya kalau datang pasien nanya saya Prof, ngopo lagunya sakit-sakitan? Pertanyaan itu sih Prof, sungguh bangun enggak? Tidak, nah itulah masalahnya. Sudah itu aja. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah nak diperiksa dulu apa. Kami dulu periksa nama. Tanya itu dulu sih kok. Kalau sih itulah masalah sudah selesai. Ini tolong, ini irama. Maka irama ini kita jaga begitu seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga irama ini? Mari kita ngerti dulu tentang sehat. Saya kasih ilmu yang cetol tuh Anak bertanya, kamu sehat atau sakit sekarang ini? Ini pertanyaan, saya nanya jadi sehat atau sakit? Selama COVID itu juga gak ragu-ragu. Sehat atau tidak? Karena kamu banyak salah pengertian, nggak tahu ilmunya. Saya yang ngajari tentang PCR itu di Sumatera Selatan ini. Saya mendalami ilmu masalah molecular biology tentang DNA, RNA sudah lebih dari 20 tahun. Yang mendirikan laboratorium pertama untuk yang macam PCR kan saya. Jadi saya ngajarin begitu. Banyak orang
baru misalnya contoh kemarin gue rame-rame positif COVID dianggap nggak sehat, dari mana itu definisinya? Maka saya tanya sekarang di belakang, kamu sehat atau sakit sekarang? Selesai, kalau main selesai pelajaran ini. Apa itu sehat? Perhatikan kalimat saya. Sehat adalah kondisi dinamis mulai dari sehat biasa atau disebut normal sampai sehat optimal. Bahasa Al-Qur'annya sehat walafiat. Bahasa Inggrisnya wellness. Ya, sehat optimal. Kalau sehat yang normal-normal sekarang Bujimo, kamu yang ngantuk-ngantuk ini sehat normal. Tapi kalau kamu masih bergairah, masih semangat, ini optimal. Kalau aku ngisi ceramah ini dengan semangat mengapi-api, ini berarti aku sehat optimal. Silakan pilih kamu. Ada di rumah. Jadi tolong sampai. Nah, sehat berarti tidak sakit. Tolong sampai. Saya bacakan bisa salah satu dalil dalam ilmu COVID. There is no shedding of virus in healthy people. Tidak ada perkembangan biak virus di dalam tubuh orang yang sehat. Jadi yang positif secara PCR adalah hanya positif remah-remah dari virus itu, tapi bukan virus aktif yang akan menyebabkan sakit. Jadi enak batin gitu, tidak pingsan. Kamu sholat di masjid ya sholat baik. Allahu Akbar, ada yang batuk belakang COVID, percaya. Jangan berhantu kamu ini. Nah, tolong sampai ini ilmu sehat dan benar-benar. Kalau kamu sehat berarti tidak sakit. Kalau kamu sakit berarti tidak sehat. Maka saya dari awal sebagai satgas saya ngomong protokol kesehatan yang utama adalah yang sehat silakan beraktivitas, yang sakit silakan beristirahat. Tidak ada tawar menawar. Jadi kalau yang sakit jangan ke masjid, jangan ke masjid. Kemarin boleh. Di rumah sudah gerger begitu. Itu saya kata di rumah sakit. Itu selesai sebenarnya. Ini kan ribut. Yang sakit belok ke mano, yang sehat agak gigi. Ini jadi masalah. Ada Allah, selesai pengertian sehat. Lantas, mari kita lihat apa itu sehat badan. Allah ma'afini fi badani. Ya Allah sehatkan badanku. Sehat badan ada 3 cirinya. Kalau Anda punya 3 ciri ini sehat badan. Satu, sehat badan adalah lemak makan. Bukan makan lemak lemak makan. Kalau ucapkan ini bahasanya di kalimat ilmu, di ilmiah. Kamu tidak baca manfaatnya. Sekarang aku tanya, kamu lagi agak demam agak demam, agak panas-panas, itu kan karena belum gajian juga, agak panas-panas itu kan agak kurang sehat kata kamu kan. Tapi diinjuk apa bodoh-bodoh atau pepek dos, lahap kamu, itu berarti lemak makan. Kalau diinjuk ragit baru lemak makan itu lecet, itu memang lemaknya ragit kan. Tapi diinjuk bodoh-bodoh kamu ngerasa lahap, itu lemak makan. Padahal kamu agak demam, itu kata kuncinya. Jadi sehat badan cirinya dari situ. Jadi kalau kamu sudah diinjuk makan oleh bini kamu sudah bercantik, menunjukkan mas, ini makanannya, ya ini minumannya, ini saya masih tidak lemak, berarti kamu nggak sehat. Ini nomor 1. Nomor 2, yang namanya sehat badan adalah bisa bergerak mandiri. Tadi di sini digendong atau bergerak dari selesai. Oh, betul-betul ini tidak sembarangan. Al-Quran mengatakan bahwa manusia hidup itu terdiri atau utamanya adalah karena ada air. Liquid hayyin min ma. Setiap yang hidup pasti dari komponen air. Ada hidrogen, ada oksigen di situ. Air adalah kehidupan. Dan air mau tahu secara kimia air itu strukturnya adalah ini derajatnya begini, agak begini ya, agak di sini, yaitu 108 derajat. 108 derajat itu air itu selalu bergerak. Makanya air kalau ditaruh dalam gelas jadi gelas, ditaruh di paret jadi paret, ditaruh di mana kemana-mana sesuai tempatnya itu air, karena bergerak terus. Dan kalau kita nggak membeku kan nggak bergerak. Apalagi kalau kurang dikit sudah putus asa, itu lah banyak gerak lagi, tidak sehat. Maka yang kedua gerak. Yang ketiga, yang namanya sehat badan adalah ini kita muslim. Kalau yang belum muslim, tolong ajak muslim, agak jadi Islam benar ya. Karena orang Islam itu sampai derajat ini, yang selain Islam nggak sampai derajat ini. Apa itu? Toharoh, bersih dan suci. Ini baju saya tidak ada kotor, ini bersih, tapi belum tentu suci. Suci berarti dari 2 hal. Kalau bersih dari kotoran, kalau suci dari najis dan hadas. Najis adalah zat, hadas adalah keadaan.
kita kentut itu bukan zat tapi hadas, keadaan. Maka kita batal kesucian kita, maka nak wudhu lagi. Maka orang yang sehat badannya ada 3 tadi sekali lagi, lemak kemakan sebelah mangkele ini. Kalau nak kamu Inggriskan lah dewek itu. Yang kedua adalah bergerak aktif dewek ini, baca bergerak dewek. Yang ketiga adalah toharoh, bersih dan suci. Contoh ada prokes namanya cuci tangan. Bagi saya ganti langsung, saya muslim. Cuci tangan itu tidak lebih sempurna ketimbang wudhu yang lebih sempurna. Maka prokes bagi saya adalah menjaga wudhu. Keren itu. Dan ada penelitiannya di Eropa. Ya pada bulan April 2020 begitu muncul COVID langsung diteliti bahwa memasukkan air ke hidung itu akan menghilangkan resiko terkena COVID. Jadi aku tenang-tenang baik. Alhamdulillah selama 2 tahun mendampingi pasien yang di Satgas, saya nggak kena COVID, diperiksa negatif terus. Ngapa? Karena wudhu terus, selesai dulu. Ini kamu agak aneh-aneh. Sudah wudhu kamu pasang tempat cuci tangan di situ. Nah, ngapa lah? Becak gawe bahasa preman, mohon maaf, gawe mohon maaf, ini kan kamu rekam juga. Kayak kamu putus dari rekaman itu. Jadi kalau di logika, lah sudah wudhu masih ada tempat cuci tangan. Apa logikanya di mana kalau sampai ini? Aku diundang 2 kali ya, Komisi Depan. Jadi kalau ada yang protes yang belum cukup Komisi Depan, ini sehat badan sudah selesai. Okay? Nah, jadi kamu ingat, saya ngajak kepada ilmu yang cetok, yang tidak baca lagi dibantah. Okay? Yang kedua, sehat pikiran. Ada 2 sehat pikiran. Bima kuntum tu'alifuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, di surat Ali Imran ayat 79. Yaitu orang selalu belajar, itu baru sehat pikirannya. Karena pikiran tidak bisa diisi dengan pempek. Pikiran atau otak kita ini tidak bisa ditaklukkan dengan otak-otak. Ya, bisanya dengan belajar. Ini taklim luar biasa. Saya beri penghargaan, appreciate untuk bandara ini. Lah sibuk-sibuk main mau kemana-mana banyak urusan, tapi ada taklim. Kapan pun harus ada taklim kan? Di keluarga pun pelajaran. Ingat Luqmanul Hakim dalam surat Luqman 31 mengumpulkan anak. Luqman itu tukang kayu, dawainya berat pagi sampai sore. Malam-malam dia kumpulkan bininya, anaknya. Ya, kemudian berkata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ngaji sama Luqman malam itu. Lagi malam ini kamu contoh lah, kamu balik langsung kumpulkan bini sama anak. Aduh, bapak ini pecah habis kesambat. Ini karena kita ingin belajar. Jadi everywhere, every time learning, belajar. Nah itu dulu. Ini baru sehat pikiran. Kalau ini nganggur hati-hatilah. Yang kedua, yang namanya sehat pikiran adalah pikiran kita terisi ilmu, bukan terisi tahayul. MotoGP itu adalah ajang iptek dan strategi. Tiba-tiba yang ada bibi-bibi ngawak, aku di mana ilmunya? Di mana ilmunya? Ini saya ngomongkan yang disebut kearifan lokal adalah kecerdasan orang-orang di tempat itu. Kecerdasan kita lebih tinggi. Contoh kalau di Makassar ada kapal pinisi, itu tak bisa dicontoh orang manapun. Di Palembang ini Korea Selatan pun kalah, Rusia kalah, Amerika kalah. Dia baru buat kapal selam belakangan ini lah. Itulah lama ini kapal selam. Berbagai bentuknya. Nah ini kira-kira kamu renungkan bela ini pempek kalau bukan Palembang pokoknya tak lemak lah kan? Itu cerita itu nggak ada apa itu berisi tentang cita rasa dan ilmu. Itu baru begitu. Dan contoh kan ilmu. Maka ada ungkapan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Jadi kalau hidup kamu tambah sulit, berarti kamu tidak pakai ilmu. Kalau hidup kamu tambah sulit, tidak pakai ilmu. Saya kasih contoh. Tinggi mana protokol kesehatan dengan physical engineering, dengan rekayasa fisik? Tinggi rekayasa fisik. Rekayasa fisik itu terjadi 1 sinar matahari. Jadi orang yang terpapar sinar matahari itu aman dari virus. Yang kedua, space. Orang yang berada dalam ruangan yang lapang itu maka dia akan terbebas atau katakanlah resikonya sangat kecil terhadap COVID. Yang ketiga adalah yang namanya airflow, aliran udara. Maka kalau berada di 3 tempat seperti itu aman saya. Mohon maaf, saya kasih contoh. Saya punya sekolah alam Palembang di Jakabaring.
Itu selama masa pandemi tetap buka, tidak ada daring. Daring ada sekali-sekali, tapi selama itu terus ketemu. Yang sehat masuk, yang nggak sehat jangan masuk, gitu aja. Nah, karena sekolah alam, matahari ada, angin ada, lapang tempatnya, nggak apa lagi sehat. Ini kamu pengantin baru kan lagi sudah payah-payah pakai masker, pakai apa, kapan nak? Hamil itu. Jadi intinya perhatikan, ilmu yang dipakai, ikuti ilmu. Subhanallah. Ini pikiran saya. Yang ketiga, terakhir, sehat hati. Tolong camkan. Ini yang paling berat. Karena Rasul menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kamu, gelar dan pangkat tidak dilihat. Ini panjangnya gelar penampilan kamu juga kan. Kalau ada yang belum tahu mana Prof Yoni lah mamang dari ini ini namanya tadi sepanjang itu kan. Kira-kira itu. Ini tidak kasih apa-apanya. Ya, tidak kasih apa-apanya. Yang terpenting adalah hati. Cuman masalahnya hati tidak kasih yang tahu. Kecuali kita yang merasakan. Jadi jangan sampai-sampai kita ngaku-ngaku cek hati aku dibersihin cek. Kalau kamu mengjelek saya tidak mungkin. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu ngaku bersih. Bersih hati maksud. Kalau bersih badan boleh ngaku kamu bersih memang. Ini badan memang ini. Tapi kalau hati tidak. Nah maka yang ketiga sehat hati ada dua. Hati yang sehat hanya apabila ada iman. Tolong catat. Ada iman. Dan kata iman hati itu sakit. Fi qulubihim maradun, itu hati untuk orang-orang munafik. Ya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Fi qulubin aqfaluha, hatinya tertutup rapat, itu hati orang-orang kafir. Tapi hati orang mukmin, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut asma Allah gemetar hatinya. Jadi hati yang sehat adalah hati yang iman. Maka Allah berfirman sampai sangat clear di surat Al-Imran. Antum baca di ayat-ayat di ujung hampir ayat 200-an itu. 190 berapa itu? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terkesima dengan orang-orang kafir. Mereka itu hanya mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia dan kemudian akan kami seret mereka ke tempat kembali yang paling buruk. Gitu. Kamu gak ada terkesima, nyimak orang cantik, nyimak dulu muslimah atau bukan, kan karena itu. Jangan main senggol langsung kan yang masih bidang. Kalau sudah menikah sudah gak usah ini mikir-mikir. Kamu ngomong nak nyunnahnya Ustaz katanya Fatiko ini. Aku nak sebut ini pengetahuan umum nih. Kalau dewasa kalau ada anak-anak betul kuping ini. Sperma laki-laki itu akan mencapai puncaknya setiap 4 hari. Jadi normalnya manusia itu kemampuannya hanya menggauli istri itu 4 hari sekali atau seminggu 2 kali. Kalau bininya 4 berarti kira-kira 16 hari sekali. Kamu baca biayaan dari mana? Kapan-kapan kita belajar itu bukan itu. Karena belajarnya adalah tentang hati tadi yang ada iman. Hati iman tidak sehat. Dan terakhir hati yang sehat adalah bidzikrillah tatmainnul qulub di surat Ar-Ra'd surat 15 ayat 28. Ingat, hanya dengan zikir hati itu akan sehat. Dengan zikir hati akan sehat. Antum jangan sepelekan. Di surat Kahfi malam Jumat kita baca, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwasanya harta benda, kedudukan, pangkat, anak-anak, keturunan, pengikut, follower, segala macam itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi namanya baqiyatus salihah. Apa itu baqiyatus salihah? Adalah kalimat-kalimat zikir yang ringan-ringan saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, dan sejenisnya. Al-Quran pun ada zikir, maka semua itu adalah membuat hati kita jadi sehat. Nah, hari ini saya sudah memberikan kepada kita semua nasihat untuk diri saya dan kita semua tentang apa itu sehat. Kata kuncinya ini, karena sebenarnya walaupun kamu ngomong ngerti, sekencang-kencang pengajian itu menurut penelitian hanya 30% yang ketangkep. Jangan-jangan ketangkep yang ketawanya wae tadi kan, tadi bentuk. Tadi pelajaran aku, enggak tahu ketawa. Jadi ini
30%. Maka saya ulangi, satu ya, bahwa sehat berarti tidak sakit, gitu ya. Ya udah itu baik, kamu mudahkan ini supaya orang awam pun tidak perlu jadi dokter untuk tahu dia itu sehat. Kapan kamu tidak sakit berarti sehat, kan itu ilmunya. Ini kan masih ragu-ragu, aku ini sehat, ya. Tanya baik sakit tidak, ya sudah sehat. Sehat tidak sembarangan ngomong gitu ya. Hati-hati lah ngomong sama profesor ini. Yang kedua tadi ya, ada 3 komponen sehat, yaitu badan, pikiran, dan hati. Sehat badan adalah lemak makan, bergerak aktif, toharoh, bersih dan suci. Sehat pikiran adalah ya, belajar dan punya ilmu. Sehat hati adalah beriman dan punya zikir atau berzikir. Ada rotib, ada wirid namanya. Saya tiap pagi dan petang saya membaca wirid. Di sini memang ada terkenal wirid hadat dan segala macam itu. Kamu bacalah wirid yang kamu punya itu. Saya setiap pagi wirid kira-kira setengah jam, sore setengah jam itu untuk melatih hati kita supaya disiplin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.